nggak ada tegangan ngalir guys, apa nggak cocok? Oh, ada 14, kecil guys, ampernya kecil. Apakah set top boxnya ngangkat? Wah, ternyata hidup guys. Tuh, STB nya sudah menyala, nyedot ampernya sekitar 0,62. Oke dulur, di sini kita akan coba memperbaiki set top box mereknya Advent STP strip A01 dengan kerusakan mati total. Kita akan coba dulu ya. Kita hubungkan ke sumber listrik. Kita tunggu. Ternyata memang nggak ada reaksi ya. Ada suara teret seperti itu guys, tapi nggak ada tampilan apapun. Kita cabut saja. Kerusakannya di bagian power supply atau di bagian mainboard ya. Kita akan coba bongkar dulu. Jeroannya seperti ini guys, cukup berdebu ya. Pertama-tama kita akan coba colokan lagi. Sepertinya sumber suaranya dari buzzer ini. Agak bunyi teret seperti itu ya. Saya akan siapkan alat ukur dulu untuk mengukur tegangannya. Kita nyalakan avometer, set di posisi tegangan. Kelihatan apa enggak? Oke, kita akan kunci dulu untuk kameranya biar enggak gerak-gerak. Kita colokkan. Untuk kabel ground kita tempelkan di mana saja ya, yang penting body saya pasang di samping saja sini. Untuk mengukur tegangan 5 volt kita lihat diode di sini ya, ada diode. Kita colokkan saja di posisi yang ada garisnya. Ternyata tegangannya drop guys. Yang seharusnya tegangannya 5 volt ini hanya terbaca 3,2 volt. Kemungkinan ada short di bagian mainboard ya, kemungkinan. Oke, saya akan analisa dulu. Kalau sambil direkam ini bakalan panjang sekali guys. Kita akan sambung lagi untuk pengecekan mesin set top box ini guys. Tadi kita sudah tahu untuk tegangan di input dari power supply ini sekitar 3,2 volt atau 3,3 volt ya. Kita akan pastikan dulu di bagian sini, ini 1,8 ya. Nah, ini antara 1,2 dan 3,3. Untuk langkah awal yang paling gampang itu kita tes menggunakan apa sih ya namanya ini, tester yang short seperti ini. Di sini bisa diperhatikan ada elko, bukan elko ya, kapasitor yang warnanya agak coklat. Ini kita ukur ya, short. Nah, kalau kita diamkan dia berhenti, berarti kemungkinan kita ngukur elko yang bablas ke sini ya, atau elko ini atau yang besar ini. Kita balik. Nah, kalau bunyi sebentar terus lama-lama mati, berarti kemungkinan aman ya, kemungkinan aman. Ini untuk bagian 3,3 atau 1,8-nya. Ini ada dua lagi. Ini kita cari elko-nya yang mana. Kapasitornya yang ini mungkin. Kita tunggu apakah mati, apakah manteng. Nah, mati ya. Berarti kemungkinan ini normal. Biasanya yang bikin rusak nggak bisa start atau kongslet biasanya ini IC yang kakinya 6 ini. Tapi kita bisa analisa lewat kapasitor yang ada di dekatnya. Ya, dia hanya bunyi sebentar terus mati, berarti kemungkinan kedua IC ini normal. Kedua IC ini kemungkinan normal ya. Terus ini jarang sekali rusak lah, kalau ini nggak usah dicek. Ini 1,8 volt. Nah, sekarang kita sudah tahu di bagian sini aman, bagian sini kemungkinan ya baru aman, baru kemungkinan. Nah, kita belum tahu chipsetnya ini ya, apakah chipsetnya ini bermasalah apa enggak ya. Dari power supply tadi keluar 3,2 volt. Nah, untuk langkah selanjutnya sebelum kita memvonis yang lain-lain dulu, kita akan coba suntikan dulu tegangan 5 volt langsung ke sini.
Apakah permasalahannya di power supply yang ngedrop atau memang ada kerusakan di chipset ya, atau di sini. Kita siapkan untuk adaptornya dulu. Di sini harus menggunakan adaptor variabel ya, atau bisa disebut juga MBR. Ini bisa nanti apabila ada yang short, nanti di sini akan keluar asap ya. Kita setting tegangannya di 5 volt. 5,5. Tegangannya berdenyut terus, tapi nggak apa-apa lah, kita anggap saja ini 5 volt. Terus ini sudah saya kupas ya untuk bagian merah sama hitamnya, ini nggak apa-apa ya, karena saya guna hari-hari maka saya sudah hafal. Yang kakinya pendek ini saya buat untuk negatif. Negatif ini semua bodi ini nyambung ya, jadi ditempelkan di mana saja. Selanjutnya untuk memudahkan saya pasang di penjepit apa ya. Nah, saya minta bantuan kabel probe ini saya jepitkan di sini untuk menusuk-nusuk ke mesin ya, biar enak ya. Kita lihat ampernya nanti naik apa enggak. Terus nanti bagian ini nanti ada yang berasap guys, kalau ada kongslet ya. Saya akan dekatkan untuk mesinnya. Nah segini ya, kira-kira segini. Lepas. Jadi untuk power supply di sini bisa dilihat ada dioda kecil di sana ya, tapi agak susah sekali nyambung ke elko dan ke induktor ini. Saya akan coba suntikan di kaki induktor yang ini yang ada tulisannya 100. Itu sama saja tegangannya 5 volt langsung mengarah ke situ. Ini pertama dicolokkan, harus diperhatikan mesin dan juga ampere. Ampere ini yang warnanya biru. Kalau melonjak langsung di sini ada keluar asap, berarti kemungkinan di mainpot. Kita colokkan 1, 2. Enggak ada tegangan ngalir guys, apa enggak cocok? Oh, ada 14. Kecil guys. Ampernya kecil, apakah setoboknya ngangkat? Wah, ternyata hidup guys. Tuh, STB-nya sudah menyala. Nyedot ampernya sekitar 0,62. Ini masih wajar guys, tapi apabila kongslet biasanya sampai 1 ampere atau 2 ampere ya. Ini saya sebutkan masih normal ya. Ini untuk melihat tampilannya. Nah, sudah terlihat ya nomor 24. Saya coba ganti untuk tombolnya apakah berfungsi? Ya, berhasil. Bisa pindah angkanya. Kalau dilihat ampernya segini, kurang dari 1 ampere kemungkinan masih normal. Ya, chipsetnya langsung hangat. Induktornya juga langsung pada hangat. Oke, saya angkat dulu ya. Jadi di sini kita sudah tahu ya, permasalahannya berarti bukan di mesin, karena mesin ini masih bisa menyala. Jadi saya akan mencoba menganalisa dulu di bagian sini. Biasanya untuk set-top box dengan mati total atau di sini ada tulisan boot ya, biasanya BOOT ya. Itu karena si power supply-nya ini lemah ya, karena tadi kita ukur keluar hanya 3,2 yang seharusnya 5 volt. Bisa dari elko ini kering. Ini untuk mensuplai IC PWM ini. Jadi apabila elko ini kering, kerja IC-nya ini kurang maksimal. Sebentar, ada motor. Ya, apabila IC ini kerjanya nggak maksimal, maka outputnya juga nggak maksimal ya. Yang seharusnya 5 volt jadi 3,2 mungkin saja terjadi. Terus elko ini biasanya pecah ya, atau modot ya. Tapi ini sih kelihatannya masih bagus. Saya akan coba ukur dulu dan juga ganti kedua elko ini. Kalau nanti diganti nggak ada perubahan, berarti otomatis kita lupakan untuk power supply yang ini, kita bikin power supply tambahan saja ya. Oke, saya akan coba garap dulu ya. Kita lanjut lagi, sudah saya angkat ya, karena tadi agak repot jadi nggak di video. Ini elko yang saya curigai di bagian sini, di bagian output dari power supply ya. Ini dengan nilai berapa sih? Biasanya sih 16 volt.
1016 volt ya, terlihat ya, 1016 volt. Dan ini di sini elko untuk driver IC PWM nya. Biasanya tegangannya 50 volt. Kita akan lihat berapa sih. Kameranya nggak mau fokus guys ya. 10 UF 50 volt. Kita akan coba ukur seperti apa, apakah curigaan saya betul terjadi. Di sini siapkan untuk ISR meter ya. Kita nyalakan. Tuh, kenapa nggak hidup? Oh, kurang kencang guys. Satu dan 3 ISR-nya, wah, ini betul-betul mencurigakan ya guys. Yang tertulis 1000 di sini tinggal 651 UF ya, berarti sudah ngedrop banyak. Terus ISR-nya 1,0 ohm, V-loss-nya 8,8%. Ini banyak sekali loss-nya ya guys. 8,5%. Kita akan lanjut lagi untuk yang satunya lagi. Ini yang di driver IC PWM yang nilainya 10 UF 50 volt. Kita akan coba ukur lagi. Coba. Walah, ini lebih mencurigakan guys. 800. Ini seharusnya 10.000 ya. Sudah ngedrop 2000-an, 2000 PF ya. 8928 NF. Jadi seharusnya ini 1000 tapi sudah ngedrop sedikit lah ya. ISR-nya tinggi sekali guys, 8,1 ohm. V-loss-nya 4,8%. Ini untuk kedua komponen ini saya akan coba cari penggantinya dulu ya. Nanti akan langsung kita coba pasang apakah unitnya bisa mengeluarkan tegangan 5 volt lagi atau enggak ya. Apabila tidak mengeluarkan tegangan 5 volt, kita skip saja ya. Oke. Kita akan update lagi setelah penggantian kapasitor di bagian output ini, dan juga saya mengganti kapasitor di bagian IC PWM ini. Keduanya sudah baru, kita akan coba colokan lagi untuk pertama kalinya. Kalau tidak menyala kita skip saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada tulisan puting. Menyala ya guys. Alhamdulillah kita berhasil untuk servis kali ini. Kita cek dulu untuk tegangannya apakah sudah normal di 5 volt. Seharusnya sih sudah normal karena sudah nyala ya untuk tampilan untuk displaynya. Kita letakkan untuk probe hitam di bodi atau casing ya, di mana saja ya. Saya akan letakkan di sini. Kita ukur di induktor yang ini. Apa karena belum saya baut ya, jadi agak nggak bisa. Saya coba di sini dan di sini. Oke ya, terlihat untuk tegangannya 5 volt, 5,9 volt. Di bodi sini saja ya. Nah. Oke, terukur 5,11 volt. Tegangan yang tadinya 3,2 sekarang sudah 5,11 volt. Oke ya, kita akan coba tutup saja. Nanti kita lihat untuk siarannya seperti apa. Sudah berhasil menyala. Sudah saya pasang di sini dulur untuk STB-nya ya. Sudah saya konekkan ke TV, tapi kenapa tulisannya seperti itu? Sinyal ada. Seharusnya tulisannya nggak ada sinyal kali ya. Orang nggak ada gambar. Saya coba ganti dulu. TVRI Jateng. Hehehehehe. Dia pindah-pindah sendiri guys. Apakah tombolnya ada yang rusak? Nah. Saya coba matikan dulu. Dimatikan juga nggak bisa guys.
Berarti ini ada masalah di bagian programnya ya. Menyala. Coba ganti channel. Kalau kasusnya seperti ini, saya coba reset pabrik saja ya. Nanti malah dibawa pulang pemiliknya, nanti ganti-ganti sendiri. Sepertinya ini error ya. Itu sudah ada siarannya. Coba ke reset program dulu seperti apa sih. Di pengaturan auto siaga, apa sih ini? Exit. Seharusnya di sini kayak ya. Oh, factory reset ini, factory reset. Masukkan kata sandi mungkin 00 kali ya. 0000. Oh iya. Udah seperti itu aja. Oke, kita lanjutkan lagi untuk diinstal ulang saja ya. Siapa tahu nanti ada masalah malah bikin error. Kode area di sini 5 3 4 6 2. Ini untuk Badakarya ya dulur. Kode pos untuk Badakarya 53462. Kita enter. Antena lepas, berbunyi lepas. Mulai pencarian, enter. Oke lah, jadi nanti akan saya panjer dulu beberapa saat. Apabila ada error-error lagi, nanti akan saya cek ulang lagi ya. Kemungkinan penggantian tombol ini karena setelah remote-nya dicabut juga masih berganti-ganti sendiri ya. Oh ya, sebelum dicopot juga ini EEPROM harus diamankan dulu ya. Nanti kita ambil datanya pakai laptop nanti untuk disimpan ya. Jadi apabila nanti ketemu set-top box merek Advance seperti ini lagi dengan kondisi BOOT ya, biasanya di sini ya nggak bisa setar, kita ganti untuk data yang ada di dalam IC memori ya. Biasanya IC-nya nggak rusak tapi datanya saja yang rusak. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.